You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Hai teman-teman semua, kenalin kita dari kelompok 11 yang bakal menjelasin tentang pembuktian dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sini ada anggota kelompoknya yaitu aku, Tiara Fidayanti Dalmalina dengan NIM 23080110845. Dengan saya, Yanti Perlindungan Jinambunan dengan NIM 23080210134. Dengan saya, Hadrian Satria Putra dengan NIM 23080101084. Nah, kali ini kita mau jelasin dengan cara seperti di talk show. Jadi, mohon disimak baik-baik ya teman-teman. See you! Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi sama aku di acara Fun Fact-nya Tonight Show. Jadi, gimana nih kabar pemirsa sekalian hari ini? Jadi, hari ini tuh aku mau bawain satu fun fact. Yaitu biar nambahin ilmu pengetahuan dari 5%, tapi juga jangan lupa bikin kalian kita 10%. Jadi hari ini kita tuh mau bahas tentang pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, malam ini kira-kira menurut kalian tuh di benak kalian ketika mendengarkan pembuktian itu apa sih sebenarnya? Biasanya kan kayak bisa diingat-ingat karena masalah kuliah, skripsi, atau si gebetan tuh yang minta pembuktian cintanya ke kamu ya kan? Nah, supaya bisa mengulas semuanya lebih dalam, nanti kita bahas bareng nih sama dua narasumber kita, dua narasumber hukum yang bakal ngejelasin lebih dalam tentang pembuktian dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Yuk kita simak. Oke, aku mulai dulu nih. Sedikit banyaknya aku mau jelasin nih tentang apa yang aku tahu tentang pembuktian di PTUN ini sendiri. Sebelum kita masuk ke dua narasumber kita yang cakep-cakep, kece-kece culture gini, ya kan? Nah, sedikit yang aku ketahui dan aku temui di internet tentang pembuktian. Pembuktian itu termasuk ke dalam hukum acara tata usaha negara yang mana mengatur tentang sengketa administrasi negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini tuh merupakan pembuktian tuh salah satu hal krusial lah gitu di dalam hukum acara tata usaha negara ini, sebab harus membuktikan kebenaran atau pembelaan dari orang yang tergugat. Tuh, dasar hukum yang dipakai itu juga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, serta Permen Nomor 8 Tahun 2018. Tujuannya itu tuh untuk memastikan keadilan substansif dalam sengketa TUN. Misalnya, pembatalan SK Bupati ataupun Menteri. Buat lebih dalam, just kita tanyain sama dua narasumber kita ini. Oke, aku mau mulai dulu nih pertanyaan dari narasumber pertama. Dengan Mas siapa saya boleh kenalan? Rian. Oke, Mas yang sebelahnya siapa? Yanju. Oke, aku mau tanya dulu nih sama Mas Rian. Apa sih arti pembuktian di dalam hukum acara PTUN ini? Jadi pengertian pembuktian itu adalah proses penyajian dan pemeriksaan alat bukti untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran fakta perkara pasal 1 ayat 10 UU PTUN. Wah, jadi pembuktian tuh kayak intinya tuh sidang ya. Buat nunjukin siapa yang benar dan juga siapa yang cuma ngaku-ngaku. Nah, sekarang aku mau lempar nih pertanyaannya ke Mas Yanjo. Nah, kalau soal acara sidang sih kita tentang pembuktian sendiri tuh udah dijawab kan sama Mas Rian. Aku mau nanya, asas-asasnya tuh yang dipakai tuh apa aja sih?
Ada, yaitu yang pertama ada asas relevansi, yang kedua asas kebiasaan kebuktian, yang ketiga ada asas persamaan senjata, yang keempat ada asas negatif, yang kelima ada asas presumpsi. Wah, ternyata asas-asas yang dipakai tuh banyak banget ya. Ya, banyak. Agak asing di telinga kita untuk sebagai orang awam. Nah, selain dari asas-asas, terus tentang definisi dari pembuktian itu sendiri, aku mau nanya, apa aja sih yang bisa diakui alat buktinya di PTUN ini sendiri? Siapa nih yang bakal menjawab? Oke, jadi ada alat-alat bukti pasal 39 sampai 44 UU PTUN, yaitu ada surat, saksi, ahli, persangkaan, dan juga pengakuan. Oke. Ternyata lengkap-lengkap juga ya tentang dokumen-dokumen dan alat-alat bukti yang harus dilengkapi. Jadi nggak cuma ngandelin omongan orang, ngomongan aja. Iya. Harus ada alat bukti yang kuat untuk membuktikannya. Nah, aku juga sempat baca nih ada istilah dari beban pembuktian terbalik. Coba dong jelasin sedikit apa sih itu tuh? Yang pertama itu ada yang mengajukan tuntutan pemohon wajib membuktikan kesalahannya. Yang kedua ada tergugat badan administrasi harus membuktikan sah tindakannya jika pemohon buktinya adanya kerugian ada di pasal 56 ayat 2. Yang ketiga beban terbalik untuk SK yang diduga melanggar hukum misalnya diskriminatif. Yang keempat ada hakim dapat memerintahkan pembuktian tambahan jika diperlukan. Yang kelima konsekuensi jika gagal buktikan tuntutan dapat ditolak. Jadi pengen nanya nih, gimana sih proses pembuktian di PTUN ini sendiri? Jadi proses pembuktian itu ada di pasal 45 sampai 55 UU PTUN. Yang pertama itu ada penyajian bukti. Saat jawaban media gagal, para pihak menyerahkan bukti awal. Yang kedua ada pemeriksaan bukti, yaitu sidang pembuktian sampai pemeriksaan saksi, ahli, dan lain-lain. Dan juga bisa di luar sidang jika perlu. Yang ketiga ada penilaian hakim. Berdasarkan keyakinan hakim, inner knowledge overturning bukan mayoritas bukti. Yang keempat ada batas waktu, di mana pembuktian selesai sebelum eksepsi atau replik. Yang kelima ada kendala, yaitu bukti rahasia negara dilindungi di pasal 450. Jadi aku mau izin nyimpulin nih dari pembahasan dua kakak-kakak ini tentang pembuktian di PTUN ini sendiri. Jadi pembuktian itu adalah fondasi keadilan dari peradilan di pengadilan tata usaha negara, yang mana memastikan tindakan itu tuh harus akuntabel. Terus kedua, kunci suksesnya itu alat buktinya itu harus tepat, harus patuh sama asas-asas yang tadi sudah dijelaskan, terus memahami apa itu beban pembuktian itu sendiri, yang mana implikasi atau efek yang ditimbulkan dari pembuktian ini itu bisa memperkuat good governance dan juga hak-hak warga negara kita sebagai WNI di negara ini. Dan juga terakhir kita juga bisa belajar lebih banyak nih tentang putusan-putusan PTUN sendiri di putusan situs Mahkamah Agung gitu teman-teman. Nah, aku udah bikin beberapa quiz buat teman-teman, bisa jawab untuk di kolom komentar di bawah. Yang pertama, kalimat Latin actor incubit probatio itu tuh artinya apa teman-teman? Kedua, menurut pasal 50 Undang-Undang PTUN, kenapa beberapa barang bukti nggak bisa disampaikan di persidangan? Terakhir, kapan proses pembuktian dilakukan menurut pasal 45 sampai dengan 55 Undang-Undang PTUN. Aku tunggu ya jawaban kalian di bawah. Jadi sekian penjelasan dari kelompok 11 tentang pembuktian. Terima kasih udah mau menonton. Aku Tira. Aku Rian. Aku Yanju. Kita pamit undur diri dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.